Dari kecil itu pengaruh Islam itu nggak ada sama sekali. Emang di mana tinggalnya? Darah Nias itu full ke Kristen tanpa Muslim. Muslim yang perantauan pun nggak ada. Tontonan kita pun nggak ada yang Muslim sebenarnya dari kecil itu. Timbulnya kemudian kecintaan atau ketertarikan terhadap Islam itu melalui konten sosial media. Saya itu seorang pendeta. Pendeta muda dibilang, pendeta muda. Jadi ayah angkat saya itu pendeta senior, saya pendeta mudanya. Jadi beliau berkhotbah di kalangan orang tua, saya di kalangan remajanya. Anehnya itu, waktu saya sering melayani itu, saya nggak sadar dengan segala kontroversi. Sadar itu kemudian, oh iya ya, ternyata ini kemarin bertentangan ya. Di sini dikatakan kayak gini, ternyata di sini gini. Oh ini nggak bisa. Itu sampai saya kumpulkan semua jenis-jenis yang bertentangan itu. Saya cari lewat indeks, saya cari lewat Google itu, saya kumpulkan. Wah ini bahaya banget, udah benar. Menyadari tuh. Iya, nggak benar ini. Meskipun begitu dulu, saya masih belum ada ke Islam. Sudah linglung di Kristen, akhirnya itu saya ateis. Soalnya hati nurani itu nggak terima. Hati kolbu itu nggak terima. Gelisahnya luar biasa. Nggak nyaman, sadar akan ketidaknyamanan dalam keadaan itu. Saya masih nggak mau balik ke Kristen. Saya pengen berhenti dari ateis. Saya pengen teis. Tapi saya nggak mau balik lagi ke yang tadi. Yang sebelumnya. Ya, karena gimana ya orang udah ketahuan ya udah salah. ketahuan gimana? Ngapain lagi saya balik ke situ? Kayak nyemplung di lumpur yang sama berkali-kali itu ngapain coba? Nah, akhirnya itu kayak saya bilang ateis, tapi saya nggak terima. Saya bilang teis, tapi ateisnya apa gitu kan? Nah, itu sering berjalannya waktu. Kita kan dulu sempat gabung sama grup-grup debat lintas agama di Facebook. Kita mulai aktif lagi di situ loh. Di situ kan banyak loh perdebatan yang dipermasalahkan sama orang-orang Islam terhadap Kristen, orang Kristen terhadap Islam. Nah, saya itu kayak mencari alasan mengapa mereka. Saya nggak nanya mereka apa alasan mereka, tapi saya mencari apa alasan mereka gitu. Alasan orang Kristen ngomong ini ke Islam apa? Alasan orang Islam ngomong ini ke ini apa gitu. Sampai dulu saya termasuk juga ikut-ikutan jadi lempar subhat sebenarnya. Karena waktu meskipun saya udah nggak percaya dengan agama sebelumnya, kayak namanya udah dari agama dari lahir ya pasti ada dong. Kayak meskipun tanpa dasar, saya ngomong Islam teroris, Islam nabinya tukang cabul gitu. Allah. Itu dulu kan. Allah Akbar ya. Masya Allah. Sekarang antum udah di jalan yang benar ya, Masya Allah ya. Sampai itu kita mengatakan dulu itu Al-Quran itu buku puisi, Al-Quran buku dongeng. Terus kita sering katakan Islam kan nabinya Ismail, Nabi kan dari keturunan Ismail. Ismail itu kan anak, kita nyebut itu dulu anak haramnya Nabi Abraham. Kan dari disebutnya itu kan Sarah itu kan dari Gundi. Jadi Nabi Ismail itu anak dari gundinya Nabi Ibrahim. Kan betapa jeleknya. Padahal di Kristen itu Nabi Abraham itu masuk bapaknya para orang-orang beriman. Tapi kok orang yang katanya diagungkan kok dikasih status yang seperti itu. Masa orang yang punya begitu tinggi kehormatannya menikah dengan seorang Gundi gitu. Itu jelek banget. Nah, sampai kemudian setelah saya itu kayak melempar subhat itu, akhirnya saya kayak kesentuh buat saya ngomong itu benar nggak sih? Emang benar ya kalau mereka teroris ya gitu kan? Jadi itu berjalan dengan sendirinya. Saya nyari bener nggak orang Islam itu mengajarkan teroris, dan ternyata semua subhat yang saya lemparkan itu malah kayak nampar diri saya sendiri. Saya kasih contoh deh tentang Islam itu teroris. Islam mengajarkan teroris gara-gara kejadian bom bunuh diri di gereja. Padahal sebenarnya Islam nggak ngajarin itu. Islam pun dalam Quran ada aturannya. Nggak boleh membunuh anak kecil, nggak boleh membunuh warga sipil, nggak boleh membunuh wanita. Jangankan manusia, pohon pun tidak boleh ditebang saat perang loh, saat emosi-emosinya. Tapi kok bisa muncul kemudian kok saya tadi bisa ngomong ya kalau mereka teroris. Dan ternyata yang ajaran teroris itu memang malah di ajaran saya sebelumnya, yang akan cicak yang berayap di dinding pun harus dibinasakan kan. Dapat sadisnya. Itu kan jadi tamparan kan, yang tadi saya pengen patung untuk nampar orang lain, mereka tamparnya ke saya gitu. Dan itu cuma salah satu, ada banyak lagi. Akhirnya saya kepikiran buat minta bantu sama paman saya yang udah ada di Jakarta. Kebetulan karena paman saya ini saya tahu dia itu juga seorang mualaf dari tahun 80-an waktu dia itu masih SMP waktu itu. Kan nanya-nanya ke beliau, paman yang buat paman bisa masuk Islam itu apa sih, dijelasin. Islam itu dengan sedetail-detail sama beliau, Masya Allah. Mulai dari fakta-fakta sains yang udah terpecahkan gitu, dan mulai dari keselarasan ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari itu wah banget gitu loh. Padahal kalau kita pikir-pikir kan ajaran Islam ada 1400 tahun yang lalu, tapi kok relate-nya di saat sekarang gitu. Kenapa? Jadi kita nggak punya alasan lagi untuk menuduh bahwa Al-Quran itu bohong, karangan atau sejenisnya, nggak bisa. Terus saya tanya, terus yang bikin paman keluar dari Kristen apa? Emang kesalahannya di mana? Ceritain kepada beliau. Tanya, sebenarnya kita ini bukan pengikut Yesus, tapi kita pengikut Paulus kalau kita masih Kristen. Kok gitu sih paman? Iya. Terus dia gini, sebutkan apa ajaran Yesus yang kamu jalani. Saya mikir, apa ajaran Yesus? Maaf paman, ilmu saya masih belum nyampe, tolong jelasin. Iya, kamu Kristen, tapi nggak ada satupun ajaran Yesus yang kamu amalkan. Yang kamu amalkan itu adalah ajaran Paulus. Jadi saya sekarang paman tanya deh, kamu itu pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Pengikut Yesus. Kenapa ajaran Paulus yang diikutin? Oh, kok gitu sih maksudnya apa man? Yesus itu puasa. Emang kamu puasa? Yesus itu sunat. Emang kamu sunat? Taruh deh kamu sunat. Kamu sunat pun karena bukan karena ajaran Kristen, tapi karena ada. Yesus itu salah satunya Kristen yang sunat. Banyak tuh cek tuh udah mulai benar juga ya gitu. Nah, tapi beliau langsung gak dekankan, ayo langsung login. Enggak, itu enak-enak bisa beliau. Beliau punya perpustakaan, punya lemari buku. Ini kamu baca ini semua kalau kamu mau baca. Ini bagus-bagus bukunya. Itu buku-buku tentang Ustadz Insan Mogoginta. Itu banyak banget beliau tuh. Sampai perdebatan beliau dengan Saifuddin Ibrahim. Sama itu Ustadz Nababan. Buku mereka saya baca, gitu masuk akal. Akhirnya saya udah tahu fakta. Saya pengen bertahan tetap Kristen, tapi nggak bisa. Karena faktanya ini tuh udah lengkap. Gitu. Harus apa lagi? Harus saya bantah seperti apa lagi gitu. Ada satu sih caranya waktu itu, tinggal operasi otaknya dikeluarin. Jadi saya hidup tanpa otak. Itu baru bisa. Itu kan mustahil kan. Berarti saya milih Islam, dan milih Islam itu lengkap dengan ilmu fakta-faktanya. Bukan karena diajak atau dipaksa, enggak ada yang bisa memaksa saya untuk masuk Islam. Akhirnya saya itu syahadat di rumah.